Bu. Udah. Kita perkenalan dulu aja ya. Perkenalkan, nama saya Agnesia. Mbak bisa panggil saya Bu, Mbak, Kak, enaknya Panggil Ibu aja ya. Ibu aja. Iya. Oke, kalau boleh tahu Mbak ini namanya siapa? Nama saya Elsa Bu. Elsa. Oke, Mbak tadi kesini sendiri atau diantar? Sendiri sih Bu, tadi naik motor sendiri. Naik motor sendirian. Dari mana? Dari kos mungkin? Kebetulan tadi dari rumah sih Bu kesininya. Oh, dari rumah. Iya. Rumahnya mana? Rumahnya Mojokerto Bu. Oh, jauh ya? Iya, lumayan juga Bu kesini. Oke, terus nggak tersesat kan kesini tadi? Tadi di sebelah gang sana hampir salah gang sih Bu. Salah Cuman gang. terus saya lihat serokannya Ibu ternyata di sini. Rada Bingung sih iya, juga rada Bu. bingung. Oke. Terus tadi mungkin macet atau enggak Bu? Lumayan Bu, soalnya ini kan jam-jam pulang kerja sih ya Bu. Jadi agak macet sih di jalan Iya. tadi. Oke. Nggak panas? Nggak. Maksudnya hujan nggak? Mendung aja sih Bu, tapi nggak hujan ya. Terus Mbak Elsa ini kalau boleh tahu kesibukannya apa? Sekarang masih kuliah Bu, Oh, kuliah di Iya. mana Mbak? di Adibuana. Oh, di Adibuana. Terus kuliahnya ngekos atau gimana? Iya kos, cuman sekarang kan lagi pandemi nih, jadi jarang ke kos Bu, cuma sekali 2 kali aja ke kos. Gitu. Terus semester berapa kalau boleh tahu? Udah mau semester 6 sih Bu, Oh, sekarang semester pertengahan gitu loh, 5 ke 6. Udah UAS berarti? Udah. Oh, udah. Oke. Terus apa namanya? Kan sekarang daring ya? Iya. Mungkin ada kesulitan atau kendala gitu. Lumayan banyak sih Bu kesulitannya, soalnya kan kadang juga kayak jaringannya gitu kan susah sih Bu, Iya. kadang lancar, kadang enggak, terus nangkep mata kuliahnya juga kayak susah gitu loh Bu, kayak aduh apa sih nggak paham gitu loh Iya. Bu. Oke. Terus mungkin ada kendala sinyal atau paket data kurang gitu, pernah nggak? Kalau paket data sih alhamdulillahnya dapet dari kampus sih ya Bu. Oh, Satu dari bulan. itu ya, Kemendikbud itu ya? Iya, 1 bulan berapa ya? 50 giga atau berapa? Cuman kalau itu 5 giganya atau berapa giga itu utama, terus yang lainnya itu kuota buat belajar. Gitu. Oke. Terus mungkin ada kendala sinyal atau apa gitu? Kadang sih Bu, kalau musim hujan, kalau pas waktu hujan gitu kan kadang suka Iya. susah sinyal gitu ya Apalagi Bu. sekarang kan hujan juga Iya. ya. Terus mungkin pernah ada dosennya mungkin pernah ngajak luring nggak? Atau sekedar daring aja? Pernah sih Bu, soalnya kan mata kuliahnya juga harus mungkin praktikum ya Bu. Iya. Harus kayak tatap muka, cuman itu cuma sekali 2 kali Bu, soalnya tambah kesini kan tambah bahaya gitu ya Bu. Apalagi sekarang lagi di PSBB ya? Iya, lagi PSBB. Jadi nggak ada pertemuan sama sekali sekarang? Nggak ada. Oke. Mungkin kalau ada mungkin tugas-tugasnya gitu gimana? Kalau tugasnya sih biasanya kalau saya ngerjain tugas biasanya itu H-1 hari atau H- berapa jam gitu. Soalnya kalau habis kasih tugas langsung dikerjakan itu kayak bingung gitu loh Bu, nggak lancar otak itu. Lancarnya pas itu Iya, aja, pas mepet H-an gitu. Oke. Terus Mbak Elsa mungkin apa ya, kesusahan nggak buat dia, mungkin deadline-nya kedeketan atau apa gitu? Kadang sih kesusahan Bu, kadang juga enggak, cuman mungkin kalau kesusahannya dari diri saya sendiri kali ya Bu, soalnya suka ngerjakan itu mepet sama waktunya, jadi kayak kewalahan gitu loh Bu. Oh gitu. Ya udah, apalagi sekarang kan apa ya namanya COVID juga kan, jadi nggak boleh banyak pikiran juga. Iya. Harus jaga stamina juga ya. Iya Bu. Tetap semangat ya. Iya. Oke, sepertinya Mbak Elsa tadi kesini ada perlu ya dengan saya? Iya Bu, saya mau konseling ke Ibu. Mau konseling. Sebelum itu Mbak Elsa ini mungkin pernah tahu atau pernah mengikuti proses konseling nggak? Pernah tahu sih Bu, soalnya kan saya tanya dulu ke teman, saya masih banyak masalah, mau cerita, mau nyelesain permasalahannya, terus teman saya bilang itu konseling aja, terus kasih nomornya Ibu. Mungkin pernah konseling ke Ibu, cuman
Mungkin ibunya lupa soalnya udah lama dulu. Udah apa ya, banyak sih yang terus tahu pernah mengikuti nggak? Nggak pernah sih Bu. Oh, belum pernah. Belum. Kalau boleh saya jelaskan? Iya Bu, boleh. Oke, saya jelaskan dengan singkat aja ya. Jadi proses konseling itu adalah pemberian bantuan dari konselor seperti saya kepada konselor yang seperti Mbak Elsa ini. Itu saya di sini memberi bantuan secara dengan saya memfasilitasi Mbak Elsa buat menemukan jalan keluar Mbak Elsa sendiri. Kayak Mbak Elsa yang nemuin solusinya sendiri, saya cuma sekedar fasilitator dan kayak memberi pengarahan gitu sama Mbak Elsa gitu. Terus di dalam bimbingan konseling ini juga ada banyak banget asasnya, dan asas yang paling saya tekankan di sini adalah ada 3 asas, yaitu asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Asas kerahasiaan yaitu saya sebagai konselor dianjurkan untuk merahasiakan apapun yang ada di proses konseling ini. Jadi Mbak Elsa tenang aja, di sini insya Allah terjaga banget rahasianya karena itu merupakan kode etik buat saya sendiri. Terus ada juga asas keterbukaan di mana saya dan Mbak Elsa dianjurkan untuk terbuka biar kita bisa menemukan solusinya bersama, terus bisa nentuin bisa apa ya, menemukan tujuan kita tuh apa buat melakukan proses konseling ini gitu. Terus ada juga asas kesukarelaan. Di sini tadi Mbak Elsa datang ke sini itu dipaksa, maksudnya disuruh orang atau di keinginan sendiri? Keinginan sendiri Bu. Keinginan sendiri ya. Berarti itu Mbak Elsa sudah sukarela untuk datang ke sini. Mungkin ada pertanyaan? Berarti di sini Bu nggak bakal ngebocorin permasalahan saya ke orang-orang ya Bu ya? Insya Allah enggak, karena itu merupakan kode etik sendiri sih, kecuali kalau misal saya mungkin nggak bisa apa ya, nggak bisa membantu atau saya kurang memberikan bantuan, saya bisa ngasih apa, mungkin Mbak Elsa saya anjurkan untuk pindah konselor, saya akan ceritakan permasalahan Mbak Elsa ke konselor itu. Jadi mungkin seperti itu aja. Kadang kan suka takut ya, takut kayak masalahnya itu nyebar gitu loh Bu. Enggak kok Mbak, tenang aja. Iya. Terus ada durasinya juga di sini tuh apa, konseling itu ada mungkin 30 sampai 45 menit atau 40 menit. Mbak Elsa maunya berapa? Mungkin 30 menit aja deh Bu. 30 menit. Ya. Oke. Terus kalau tempatnya mungkin di sini atau di luar? Di sini aja sih Bu. Di sini aja. Berarti Mbak Elsa dengan waktu 30 menit kita lakukan proses konseling juga di sini juga ya. Iya Bu. Oke, relax dulu Mbak, biar senang. Iya. Anggap aja rumah sendiri ya, biar Iya. enak ceritanya, biar nyaman juga. Iya. Udah nyaman? Udah Bu. Udah. Kalau gitu boleh diceritakan masalahnya seperti apa? Jadi gini Bu, kan saya itu bingung Bu ya, soalnya kan saya tuh posisinya udah punya pacar Bu. Ini masalah cowok gitu ya Bu ya. Iya. Terus tapi di sisi lain tuh saya suka sama teman saya sendiri. Ini teman saya SMP dulu sih. Iya SMP sih kayaknya Bu. Terus itu sampai sekarang Bu, tapi saya posisinya udah punya pacar. Saya bingung, saya pengen itu kayak ya udah lupain gitu loh Bu, nggak kontakan, nggak mikirin dia, pengen kayak lepas gitu loh Bu. Padahal dia juga nggak ngerespon saya, kayak cuman anggap saya temen, cuman namanya cewek ya Bu, kalau udah suka sama cowok itu apapun yang dilakukan cowoknya kita selalu anggap baper gitu loh Bu. Terus ini temannya Mbak Elsa ini teman dari SMP ya? Kayaknya iya Bu. Iya. Terus kalau pacarnya Mbak Elsa ini mungkin pacarannya duluan mana nih kenalnya? Duluan kenal pacar saya sih Bu. Terus kenal si cowok ini? Iya. Tapi ditembaknya gitu loh. Enggak. Perasaannya timbulnya kapan? Waktu ya masih kayak cinta monyet sih Bu, kayak ya aku suka sama dia, suka sama dia gitu. Cuman nggak tahu kenapa kok ke bawah sampai sekarang, sampai dewasa, sampai ya semester 5 ini gitu Bu. Oke, mungkin dia pernah bikin baper Mbak Elsa atau gimana gitu? Mungkin pernah deket atau pernah jalan bareng lah, mungkin pernah mengungkapkan perasaan gitu. Nggak
Bu, nggak pernah, cuman saya kan kayak lihat ya, wah ini kayaknya cocok nih kayak sama saya, cuman saya nggak pernah ngungkapin, dia juga nggak pernah bilang, ya cuman kayak ya sekedar teman biasa, keluar juga sama teman-teman, keluar bareng sama teman, keluar berdua pun nggak pernah Bu. Terus kayak telepon-teleponan gitu juga nggak pernah, chat-chatan pun juga kadang kalau ada yang penting doang kayak gitu Bu. Terus dia juga kalau balas kan lama banget ya Bu, kayak selalu respon banget sih. Di situ aja saya kak, aduh kamu tuh siapa sih Sa, kamu bukan siapa-siapanya gitu lah, ayo dong sadar kayak. Cuman nggak tahu kenapa saya kok masih berharap gitu Bu. Apalagi sekarang Mbak Elsa kan juga udah banyak punya pacar ya. Iya itu Bu, makanya saya bingung, saya udah punya pacar, saya juga pengen serius gitu Bu. Cuman di sisi lain saya juga masih mikirin dia, masih mikirin teman saya ini gitu Bu. Oke. Kalau dari perasaan Mbak Elsa sendiri lebih sayang mana nih? Maksudnya kayak lebih mengasihi yang mana, pacar Mbak Elsa atau si cowok ini tadi? Rasa sukanya gitu loh. Saya bingung sih Bu ya, soalnya kalau saya keluar sama pacar saya, ya udah saya pikiran dia udah ya agak lupa gitu ya Bu. Cuman kadang juga kalau saya lagi nggak keluar sama pacar saya nih, kalau di rumah apalagi malam-malam itu overthinking kan ya Bu. Itu aduh mikir banget gitu loh Bu, kok saya bisa kayak gini, kok bisa suka sama dia, padahal kan di sisi lain juga saya udah punya pacar ya Bu. Misalnya kan saya ngejaga perasaan pacar saya itu, tapi nggak tahu kenapa perasaan saya kok, aduh aku kok nggak bisa lupa gitu loh Bu. Pengen banget kayak ngelupain dia, pengen ya udah saya anggap teman aja gitu Bu, nggak ada perasaan lain. Cuman nggak tahu, perasaan saya masih bingung gitu Bu. Oke gitu. Terus kalau sama pacarnya Mbak Elsa ini mungkin pernah membahas si cowok ini, mungkin pernah bertengkar sama pacarnya Mbak Elsa tentang cowok ini atau apa gitu? Nggak pernah sih Bu, soalnya ya saya kan punya kayak circle gitu ya Bu, teman-teman gitu ya. Jadi kalau saya main sama teman-teman saya ini, ya cowok saya biasa aja, soalnya kan tahu saya main sama siapa aja, kemana gitu Bu. Jadi cowok saya juga nggak tahu kalau saya suka. Kalau tahu juga saya bakalan marahan sih Bu. Perang dunia ya. Perang dunia Bu. Jadi ya saya pendem sendiri aja deh Bu. Soalnya saya juga nggak mau kayak hubungan saya itu rusak cuman gara-gara orang yang nggak pasti buat saya. Oke. Terus tentang perasaan Mbak Elsa ini yang tahu siapa aja? Mungkin Mbak Elsa pernah curhat ke temannya Mbak Elsa, atau mungkin si cowok ini juga tahu gitu? Cerita sih ya pernah sih Bu ya sama teman saya, cuman sama cewek gitu Bu. Terus dia ya nggak tahu Bu, kayaknya nggak tahu deh, soalnya dia masih kayak anggap saya teman biasa Bu. Kayak waktu kayak main gitu ya Bu, dia cuman kayak ya wes, kayak dia nanggepin saya itu sama kayak nanggepin teman-teman saya. Oh jadi di sini Mbak Elsa sendiri gitu ya? Iya, di sini tuh saya sendiri yang baper Bu, padahal dia juga nggak ngapa-ngapain, nggak gimana ke saya, cuman saya nggak tahu kenapa kok baper sendiri gitu loh Bu. Oke. Coba dipikirin deh, kira-kira Mbak Elsa pas apa ya, perasaan Mbak Elsa lebih pasti yang mana, sama pacar Mbak Elsa ini atau sama si dia yang belum pasti ini? Lebih pasti yang mana gitu loh, perasaan Mbak Elsa naruhnya ke siapa gitu? Kalau saya sih ya pengennya ke pacar saya yang udah pasti ya Bu. Kayak dia udah ada sama saya dari ya udah ya lumayan lama sih Bu ya. Kalau si cowok ini kan ibarat kata itu hanya kayak sekejap gitu loh Bu. Kayak kamu lo belum pasti buat saya, tapi kenapa kok saya baper ke kamu juga nggak ngasih apa kode-kode apa, kayak menyamaratakan kan saya sama teman-teman saya. Jadi ya ke pacar saya Bu. Kalau saya boleh tahu Mbak Elsa ini mungkin bapernya kenapa ya? Atau kok bisa suka sama si dia gitu, kenapa alasannya? Mungkin gara-gara sering ketemu juga sih Bu, kayak sering main bareng gitu, sering keluar, sering nongkrong juga sama temen-temen kayak gitu Bu. Terus kalau sering chatan pernah nggak? Ya nggak sering banget sih Bu, ya kadang-kadang aja sih Bu, soalnya dia balasnya lama Bu. Jadi saya tuh kayak nggak sabar gitu loh Bu. Kadang juga chat saya tuh di aja, di read aja gitu Bu. Oke.
Terus pengennya Mbak Elsa di sini apa? Maksudnya kayak Mbak Elsa pengennya fokus aja gitu sama pacarnya Mbak Elsa. Ya pengen saya gitu Bu, pengen kayak ya udahlah fokus sama satu orang, jangan fokus ke orang yang belum tentu buat saya, belum tentu ada juga buat saya gitu Bu. Saya pengen kayak lupa sama dia, pengen kayak ngehilangin perasaan kayak gitu Bu. Oke, terus perasaan Mbak Elsa sekarang kayak gimana? Jujur kalau sekarang perasaan saya masih bingung Bu. Masih bimbang gitu? Iya bimbang. Saya pernah sih Bu kayak mikir dia suka nggak ya sama saya, padahal dia juga nggak, dia tuh anggap saya teman biasa ya, kalau saya tanya ya dijawab, kalau saya butuh bantuan ya ditolongin kayak gitu Bu. Oke, jadi gini, coba deh Mbak pikirin, antara keinginan Mbak Elsa sendiri kan tadi bilang pengen fokus ya sama pacarnya aja, terus sekarang saya tanya tadi Mbak Elsa sekarang perasaannya gimana, Mbak Elsa bilangnya bimbang gitu. Bimbangnya itu kenapa sih kalau boleh tahu? Ya bimbang, kayak perasaannya tuh kayak kebagi dua gitu loh Bu, 50-50, cuman yang satu udah pasti, yang satu belum pasti. Nah itu kan coba Mbak pikirin, kan ada yang pasti nih gitu, kenapa Mbak ini apa suka sama orang yang belum pasti gitu? Ya saya sering juga sih Bu mikir gitu, kadang saya juga ya udahlah wes sama ini aja, kenapa sih mikirin dia juga belum tentu ada buat saya ya. Yeah. Tapi kadang juga saya melenceng Bu, kayak hilaf gitu loh Bu. Kalau pas main bareng gitu, aduh apalagi pas saya nggak chatan sama pacar saya, aduh kok jadi perasaan saya gini lagi, kok balik lagi, iya kok baper lagi, padahal dia juga nggak ngapa-ngapain tapi saya baper sendiri gitu loh. Oke. Kira-kira nih keinginan Mbak Elsa sama perasaan Mbak Elsa yang sekarang itu sinkron nggak? Kalau dipikir-pikir enggak sih Bu, enggak sama sekali sih. Oke, kan tadi Mbak Elsa juga apa ya bilangnya bimbang gitu ya, bingung gitu. Kalau saya boleh tanya lagi nih, Mbak Elsa ini bingungnya itu kenapa sih? Mungkin apa ya, kenapa bisa Mbak Elsa suka sama orang ini padahal orang ini kan seperti yang Mbak Elsa katakan tadi slow respon juga, terus kayak dia tuh nggak ada perasaan, menurut Mbak Elsa nggak ada perasaan apapun gitu kan. Terus kenapa nih Mbak Elsa bisa suka dan membingungkan perasaan Mbak Elsa sendiri? Kan ada yang ngatain kalau rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput sendiri ya Bu. Ya mungkin itu saya ngelihatnya si cowok itu lebih apa ya, kayak lebih gitu loh Bu timbang pacar saya, padahal dia itu bukan punya saya, bukan, nggak ada perasaan apa-apa ke saya, terus juga ya cuma teman di suatu circle gitu Bu. Mungkin lebihnya apa, mungkin dia selalu ada atau gimana gitu? Enggak selalu ada sih, enggak Bu. Terus lebihnya kayak gimana? Apa ya, lebih apa ya Bu, ya lebih ya namanya cewek ya Bu. Saya juga ya kayak liatnya, kok ganteng sih, kok manis sih. Berarti Mbak Elsa suka sama dia karena penampilan? Mungkin sih Bu ya. Karena mungkin juga sih, itu salah satu faktornya juga sih Bu, kayak gitu. Soalnya kalau lihat, saya tuh suka sama cowok yang pakai celana pendek, pakai celana pendek warna hitam atau pakai celana pendek, dan dia tuh kalau keluar tuh celana pendek. Jadi saya, duh kok cool sih, kok ganteng sih, stylish gitu ya? Iya, kok gitu loh, kayak gemes gitu loh. Berarti dia lebih stylish daripada pacar Mbak? Lebih jauh sih enggak sih Bu, cuman saya suka aja gitu Bu. Dia suka sama pacarnya ini? Ya, suka. Ya suka Bu. Terus gimana? Cuman nggak tahu kenapa kok saya ngelihatnya tuh lebih, aduh ganteng, aduh manis, padahal pacar saya kalau keluar sama saya juga pakai kaos, juga pakai celana. Tapi saya kok nggak tahu kenapa pandangan saya kok ke situ gitu loh Bu, kayak ke cowok ini. Lebih gitu Bu, padahal juga pacar saya juga nggak, menurut saya sih ya Bu, nggak kalah juga sama dia gitu. Terus pengennya Mbak Elsa bakal ngelakuin apa? Maksudnya kayak apa yang Mbak lakuin biar keinginan Mbak Elsa tadi pengennya fokus ke pacar aja nih, itu Mbak Elsa pengen ngelakuin apa?
kan saya suka buka-buka sosmed gitu ya, terus kayak ada kata-kata yang menurut saya itu ngena gitu Bu. Ya kayak gini mungkin ya Bu, gimana mau lupa kalau masih satu circle, masih sering main, masih lihat storynya gitu ya Bu. Cuman saya takutnya nanti kalau saya kayak nggak ikut main, nggak langsung menghindar. Iya, langsung menghindar, nanti malah teman-teman itu kayak kenapa sih kok ngehindar gini-gini, tanya kan pastinya ya Bu. Nah itu saya juga bingung mau jawab apa. saya jawab to the point kayak tadi kan jelasnya teman-teman juga kaget gitu ya Bu, dia juga bakal ngehindar dari saya. Terus kalau dia bikin story gitu langsung saya lihat Bu, hitungan detik baru saja gitu ya Bu, langsung kepo, langsung saya lihat gitu ya. Jadi Mbak Elsa tuh lebih banyak keponya sama anak ini. Iya, lebih banyak keponya. Jadi mungkin storynya bakal saya sembunyikan. Terus saya juga kan sering dulu kayak ngebalas storynya gitu ya Bu. Mungkin sekarang saya tahan diri untuk enggak sih Bu. Terus saya juga pinginnya kayak sekali 2 kali aja main sama teman-teman, kayak nggak sering. Kalau sekarang kan sering Bang, ya nggak banget sih Bu, cuman sering gitu aja, hampir setiap minggu itu keluar, entah itu nongkrong atau ke rumahnya siapa. Ya mungkin saya kurangin itu ya Bu, lama-lama kan juga akan terbiasa gitu. Iya. Oke, terus Mbak Elsa ini berarti udah nemuin solusinya sendiri ya, tadi coba untuk mungkin sembunyiin snap dari si dia. Gitu. Itu menurut saya udah bagus sih, udah usaha yang menurut saya udah cukup baik yang bakal dilakuin Mbak Elsa. Kira-kira Mbak Elsa sanggup nggak melakukan itu? Sanggup gak ya Bu? Sanggup sih kayaknya Bu. Demi pacar Mbak loh. Iya, saya pengen ada hati yang harus dijaga juga. Saya pengen kayak lebih quality time sih sama pacar saya, kayak lebih ya nggak sering keluar sih juga, dia juga punya dunia lain kan, bukan saya aja. Mungkin komunikasinya lebih intens, terus keluar juga agak sering juga gitu ya Bu, biar saya nggak kepikiran sejauh ini ya, lebih dijaga hubungan baiknya sama pacar. Iya, lebih menjaga hubungan. Terus komunikasi juga dilancarin. Terus juga saya ya tadi Bu kayak lost kontak dulu, bukan lost kontak sih ya Bu, kayak ngehindar sedikit demi sedikit gitu Bu, nanti juga bakal kan kayak kebiasa gitu Bu. Itu menurut saya udah bagus sih, udah udah usaha yang menurut saya ya udah baik gitu yang harus dilakuin juga, apalagi kan si dia juga belum pasti. Elsa kan juga udah ada yang pasti nih, pacarnya Elsa sendiri ya gitu. Kalau boleh tahu ini pacarannya berapa lama? 3 tahunan sih Bu. Apalagi udah 3 tahun loh kan. Iya. Itu kalau misalnya pacarnya tahu kan juga. Iya, kasihan dia juga sih ya Bu, nanti juga saya bakal kehilangan orang yang selalu ada buat saya gitu. Udah nemenin lama banget. Iya, ya lumayan sih 3 tahun juga. Iya, coba dipikirin lagi deh, coba dilakuin usaha-usaha yang Mbak Elsa ucapin tadi, diteguhin juga, maksudnya diyakinkan lagi usaha perasaan-perasaannya gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Kayaknya sudah sih Bu, soalnya tadi kan udah juga saya menyembunyikan story WA, terus juga mungkin lebih quality sama pacar saya, terus juga nggak banyak nongkrong sama teman-teman saya ini gitu ya Bu. Ya mungkin itu sih Bu, menurut saya udah cukup sih Bu, udah cukup kayak meyakinkan diri saya sendiri kalau ya udah sama dia aja gitu loh. Sama pacarnya Mbak Elsa aja. Oke. Kalau gitu saya simpulkan sedikit ya. Jadi Mbak Elsa tadi awalnya bimbang gitu ya antara perasaan Mbak Elsa buat pacar Mbak Elsa atau sama si temannya ini gitu. Terus Mbak Elsa menemukan solusinya sendiri, di mana Mbak Elsa mencoba untuk lebih quality time sama pacarnya Mbak Elsa, sama mencoba menjauh
atau mungkin menghindari si teman Mbak Elsa ini gitu ya. Iya Bu. Oke, seperti itu mungkin. Iya, iya seperti itu Bu. Oke, mungkin mau ada yang disampaikan lagi? Untuk kali ini udah sih Bu. Nanti Udah. mungkin kalau saya butuh konseling atau ada permasalahan lain, mungkin saya bisa kan hubungin Ibu lagi nanti. Bisa, saya dengan senang hati menerima Mbak Elsa kembali. Iya Bu. Oke, mungkin udah bisa saya akhiri. Sudah Bu. Udah bisa ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Elsa udah percaya dengan saya, udah bercerita dengan sangat nyaman dengan saya gitu. Saya bilang terima kasih. Iya, terima kasih ya Bu sudah kayak meyakinkan saya gitu ya Bu. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Bu. Oh iya. Iya. Hati-hati ya Bu. Iya, permisi Bu. Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam.